Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amarna bil-ittihad wal-i'tisam bihablil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hari ini kita dapat nikmat yang Allah berikan, dapat kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah, lalu kita dapat beriktikaf di Masjid Al-Munawwarah ini, serta kita mendapatkan taklim yang tempat ataupun perkumpulan yang sangat terpuji di muka bumi ini, yaitu majlis ilmu. Kata Imam Syafi'i, siapa orang yang tidak ingin nanti menyesal di akhir tua ataupun di akhirat, tak menjadikan kesusahan dalam hati dan hidupnya, maka bersusah payahlah ketika sewaktu kita muda untuk menuntut ilmu. Dan selagi ada waktu kita laksanakanlah menuntut ilmu tersebut. Maka Nabi sudah menguatkan kepada kita, Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke tiang lahat. Maka kewajiban bagi kita, maka bersyukur kita kepada Allah, hari ini kita dikumpulkan dalam majlis ilmu. Salawat serta salam kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Maka kata Nabi, aqrabukum minni fil jannati, nanti akan paling dekat kamu denganku di dalam surga, man aqsara salatan alayya, siapa orang yang banyak membaca selawat kepadaku. Kata Nabi, man aqsara salatan alayya fi hayatihi, siapa yang banyak membaca selawat semasa hidupnya, amarallahu jami'a makhlukatihi, maka Allah akan perintahkan semua makhluknya ayastaghfiru ba'da mautihi, agar makhluk tersebut meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang banyak membaca selawat kepada Rasulullah setelah ia meninggalkan dunia. Satu lagi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksiru salatan alayya, perbanyaklah kalian itu membaca selawat kepadaku. Fa innaha nurun fil qabri, maka nanti di dalam kubur Allah kasih cahaya. Wa nurun ala sirati, maka nanti juga ketika meniti syirat Allah kasih juga cahaya. Wa nurun fil qabri, maka nanti juga binuru fil jannah, maka nanti juga dalam surga Allah kasihkan dia cahaya. Maka beruntung kita tatkala kita banyak berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah penuh dengan kerahmatan.
Kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk suatu menuntut ilmu kewajiban bagi kita. Faridatan ala kulli muslim wa muslimatan. Jadi setiap kita itu diwajibkan menuntut ilmu, baik muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Maka berapa ulama, jumhur ulama mengatakan ada fardu kifayah dan ada fardu ain menuntut ilmu. Fardu ain ada 3 dalam jumhur ulama, termasuk di dalam kitab Ta'lim Muta'alim menjelaskan 3. Apa itu? Fardu ain itu setiap umat Islam yang balik mumayyiz maka wajib dia menuntut ilmu tersebut. Dan saya yakin ketika setiap hari Kamis ini sudah ada ilmu itu yang kita pelajari. Apa yang pertama? Yang pertama kita pelajari adalah ilmu tauhid ataupun akidah. Ini wajib bagi kita. Tujuannya apa? Tujuannya ta'abud ilallah, menyembah Allah, la tusyrik billah, tidak mensekutukan Allah. Itu tujuan tauhid. Makanya Nabi ketika di Makkah itu adalah mengajarkan tentang tauhid. 13 tahun di Makkah mengajarkan tentang akidah. Namun banyak dalam hal ini kita masih banyak kepercayaan khurafat, tahayul, membuat akidah itu kita lemah dan bisa juga membuat kita berdosa atas apa yang kita perbuati. Namun khurafat, tahayul sebagian besar dalam kehidupan kita ini ada yang kita tak sadarkan. Contoh ini Pak, contoh. Kalau kupu-kupu masuk dalam rumah, itu tandanya apa Pak? Ada tamu. Ada tak? Masih yakin kita kan? Masih percaya kita kan? Hah? Oh, kupu-kupu hitam. Ini hindari. Penagih hutang ini. Oh, kupu-kupu putih. Berarti apa? Ini mendatangkan rezeki. Ini bahaya. Anak gadis, jangan kau duduk di depan pintu. Nanti apa Pak? Jauh. Masih, kan Pak? Masih kan Pak? Itu tak hilang kan Pak? Tak hilang itu. Jangan foto bertiga. Nanti ada yang mati. Itu masih. Kita ajaklah foto bertiga. Jangan 3, panggil 1 lagi. Masih. Budak kecil, jangan kau duduk di atas bantal. Nanti bisulan. Masih. Kalau orang-orang tua dulu masih itu Pak. Ini kalau tengok masanya tahun 80-an nih, paling tidak yang paling mudah. Berarti masih ingat. Masih ingat. Ini kan. Oh, kita mau pesta. Biar tak hujan ini karena musim hujan. Apa yang kita taruh di atas rumah? Ayo Pak. Tak usah mandi. Tak usah mandi. Wajah pesta tak mandi. Bau tamu tuh. Apalagi kita yang tuan rumah yang punya hajat. Tak usah mandi. Taruh di atas rumah apa? Cabai, bawang, garam. Ini menghindari itulah. Maka kita wajib mempelajari ilmu tauhid. Maka wajib bagi kita agar kita paham dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, apa itu? Bapak Ibu yang dirahmati Allah,
Yang kedua, ilmu fikih. Inilah hari ini kita pelajari. Ilmu fikih yang kita pelajari. Macam berapa mazhab yang kita tahu? 4 mazhab. Yang pertama Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Imam Syafi'i tak pernah jumpa dengan Imam Hanafi, tapi pernah berjumpa dengan Imam Maliki karena gurunya. Imam Maliki pernah jumpa dengan Imam Hanafi. Imam Hambali berguru juga dengan Imam Asy-Syafi'i. 4 mazhab ini berbeda pendapat tapi saling bertautan dengan satu sama lainnya. Tak pernah bercongkak mereka, bertekak mereka tak pernah. Itulah. Lalu apa? Kata Imam Syafi'i, ya Syekh, rezeki itu ya harus kita cari kerja baru dapat kita. Kata Imam Maliki tidak. Kalau memang itu sudah rezeki kita, pasti akan datang. Pasti akan datang. Jadi gimana? Sama-sama kita buktikan. Iya, dibuktikan oleh Imam Syafi'i dengan bekerja, lalu menampakkan hasil kerjanya Imam Syafi'i, lalu Imam Syafi'i bawa makanan ke Imam Maliki. Ya Syekh, ya Tuan, aku sudah bekerja dan aku sudah dapat hasilnya, ini makanannya, contoh ku bawakan. Ini ku kasihkan sama Tuan. Lalu tersenyumlah Imam Maliki, ketawa dia. Ketawa Imam Syafi'i. Kenapa Tuan ketawa tersenyum? Ternyata tanpa kemanapun aku, rezeki itu datang kepadaku, katanya. Datang kepadaku. Ternyata apa? Imam Syafi'i membawa rezeki untuk Imam Maliki. Begitu. Ini kalau bahasa saya minta teh, tak ada. Tapi datang. Kalau tak ada datang parah juga. Nah, tidak datang. Itu rezeki. Maka apa? Rezeki itu rahasianya Allah. Rezeki itu tidak tertukar, hanya takarannya saja beda. Hanya takarannya beda. Ada yang kerjanya kantor, mencatat, mengetik, contoh di Pelindo ini. Ada yang kerjanya menarik becak, sama, pergi pagi, pulang sore, atau malam lagi tukang becak, tapi beda hasil. Ternyata Allah bukan melihat hasilnya, tapi Allah melihat batas ikhtiarnya. Kalau ikhtiar kita sikitlah pahala kita dari tukang becak itu. Tukang becak ikhtiarnya begitu sungguh-sungguh, besar pahala yang Allah berikan. Jadi nggak ada melihat kerjaan, tapi Allah melihat ikhtiar usahanya. Nah, maka kajian kita fikih ini, kita hari ini bab miyah, bab air. Tapi sebelum itu sekilas saya informasikan tentang kajian fikih. Fikih itu hukum, artinya hukum. Saya lupa ungkapan siapa, apakah ungkapan Imam Syafi'i atau tidak. Seorang al-faqih wara'an, seorang ahli fikih yang wara' itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah. Satu orang ahli fikih yang wara' itu lebih ditakuti syaitan daripada 1000 orang ahli ibadah, alfun abid. Makanya ada seorang, macam mana si Imam Syafi'i itu hebat kali, dia ibadah macam mana? Ditesnya nginap di rumah Imam Asy-Syafi'i. Ketika dia bangun untuk sholat tahajud, seseorang ini tadi tengoknya Imam Syafi'i tak bangun. Sampailah waktu subuh barulah bangun. Ya Tuhan, aku mendengar orang memuji engkau dengan ibadahmu, dengan ilmumu. Tapi ketika aku menginap di rumahmu, ku tengok biasa saja kau, Tuhan. Ku tengok engkau tidak sholat tahajud, tak bangun engkau sholat
Salat tahajud. Apa kata Imam Syafi'i? Saya melakukan ibadah itu rutinitas yang saya lakukan, sehingga kalaulah lupa saya melakukan salat tahajud, walaupun kelupaan itu disebabkan tertidur, maka saya gantilah salat tahajud saya itu di waktu siang. Tapi jangan coba-coba kita buat. Beda ya Pak ya. Kita ini sok-sok pula udah malas tahajud. Salat apa abang tu pagi? Kau macam tak tahu aja kau. Salat tahajud aku nih. Karena aku tadi malam tak salat tahajud. Nah ini kan beda kita. Karena dia menjadikan rutinitas dia. Kalau tak salat tahajud, rasa hati hambar. Kita tak salat tahajud ya biasa aja. Tak sembahyang pun biasa. Tak sembahyang wajib pun biasa bagi kita. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian yang rahmat Allah SWT. Kata Imam Syafi'i, saya ketika tadi malam ada terpikirkan satu masalah yang harus tertuntas pada malam hari itu, sehingga saya memang terpejam mata saya, tapi hati dan pikiran saya itu tidak tidur. Mata tertidur, tapi pikiran dan hati saya itu tidak tertidur. Maka ada satu masalah yang saya tuntas dalam satu malam itu. Satu masalah hukum yang tuntas yang lakukan. Bayangkan dengan begitu saja. Allah berikan kemuliaan kepada Imam Syafi'i itu. Nah, Imam Syafi'i itu kalau lewat pasar, itu apa yang dia dengar cakap orang sampai dia pulang hafal semuanya. Ingat dari cakap ujung ke ujung tuh ingat. Kita udah tercatat sama istri kita, bang nanti tolong belikan ini kan, itu pun lupa kita minta belikan. Pulang kita, bang ini kok nggak ada. Astagfirullah, iya tercatat tapi abang tak terbaca abang. Coba lupa kita. Ya itu kita beda jauh. Bapak Ibu saudara sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sampaikan sama saya adalah babul miyah, yaitu bab air dalam kajian kitab atau at-thaharah dalam kajian fikih. Saya mengambil dalam fiqhul ibadah li ahli bidayah min at-talibina wat talibat. Dari karangan Imam Syafi'i, namun di sini juga banyak perbandingan. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada ayat yang saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi arsala ar-riha bushran baina yaday rahmatihi wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Dan dia yang telah meniupkan apa? Meniupkan rehat, hujan, angin, memberikan kabar gembira. Jadi Allah berikan kabar gembira apa? Di antaranya sebelum turunnya rahmat. Apa? Ditiupkan angin, ya, memberikan kabar gembira, diturunkan rahmat. Wa anzalna minas samaa'i ma'an tahura. Kami turunkan dari langit air yang suci. Apa di sini maknanya? Maknanya busron itu bahagia. Orang yang mendapatkan air pasti senang dan bahagia. Puasa, apa yang kita cari pertama ketika berbuka? Air. Kalaulah hujan lebat, masa kanak-kanak bergembira dan senang dia mandi hujan. Bergembira dia. Ini apa? Tandanya ada satu kegembiraan ketika Allah berikan kita turunnya hujan, yaitu sebuah rahmat yang Allah berikan. Tapi kalau sudah pula banjir, itu bukan lagi rahmat, musibah yang Allah berikan kepada kita. Tetapi air itu ada sebuah rahmat yang Allah berikan, sehingga air itu juga termasuk bagian yang mensucikan. Kemarin mungkin kajian yang thaharah itu yang alat mensucikan, ada air, ada debu, ada batu, ada tanah. Debu bertayamum,
batu bisa berhadas kecil, mengangkat hadas kecil dan mengangkat hadas besar. Tanah ya bisa untuk apa? Menyamak dari najis. Tapi kalau mazhab Hanafi ada tambahannya lagi, bisa dari kertas, bisa. Yang penting tidak lengket. Mohon maaf kalau kita ngelap itu tak lengket. Kertas kita mesti, makanya kalau di apa pakai tisu, hotel-hotel yang besar mewah itu pakai tisu aja dia. Tapi kita kan agak-agak kayak mana gitu ya rasanya kalau sudah pakai kertas. Nah, apalagi api itu mensucikan juga. Imam Hanafi. Jadi ada yang nanya ketika membuat batu bata itu bercampur dengan kotoran, dengan najis, berarti rumah kita bernajis. Maka kata Imam Hanafi, batu bata itu dibuat dengan dibakar. Maka dengan bakar itu habislah najis itu. Gosonglah najis itu, maka terangkatlah najis, batu bata itu tidak menjadi najis. Mana lagi dicontohkan? Makanya nanti di akhirat orang yang fasik, orang yang munafik, orang yang banyak dosa, itu di mana dimasukkan, Pak? Dimasukkan ke dalam api dulu. Masukkan dalam api kemana? Dalam api neraka. Dimasukkan dulu sampai habis dosanya, sampai suci dia, sampai bersih dia. Dah habis semua dosanya, baru Allah masukkan ke dalam surga kalau dia Islam. Makanya api itu termasuk juga alat menyucikan. Jadi itu beruntung juga kita punya api. Jangan sempat nanti menjadikan api rokok, karena di neraka nggak ada air, kan nggak ada air neraka. Maka api itu tadi mensucikan bagi kita juga. Itu Imam Hanafi itu lebih banyak pandangan-pandangan yang luas. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Air itu ketika turun memberikan kabar gembira sama kita. Air itu mengabar kita, haus minum, lapar pun kita minum, ketika kekeringan minum, ketika ingin menumbuhkan tumbuhan kita siram dengan air. Semua kita perlu dengan air. Kita semua perlu dengan air. Makanya di sini dikatakan air itu al-ma'u wasailun safakun latifun. Air adalah zat cair yang lembut dan tidak berwarna. Yatalawwalu bilawnil ina yakhluqullahu raya inda tanawuli, yang dapat menghilangkan rasa haus ketika meminumnya dengan izin Allah. Nanti kita bahas air-air yang pembagiannya, air yang ada darat dan ada air yang di laut. Ini pembagian air. Karena kita kajian harus memang mengaji kita. Air itu ada beberapa segi. Ada pembagian air itu dari segi ukuran. Dari segi ukuran kan menjadi dua. Ada air sedikit, ada air banyak. Air sedikit itu mana? Air sedikit itu adalah sampai ukuran 2 kula. 2 kula. 2 kula itu panjangnya 62,4 cm persegi. Mana dia tuh? Kalau 62. Ini 62 contohnya. Berarti persegi. Itulah 62, sini 62 persegi. Itulah dikatakan 2 kula atau 245 liter. 245 liter. Itu dia. Maka itu yang dikatakan 2 kula. Air banyak itu lebih daripada 2 kula. Itu air banyak. Nah, lalu apalagi pembagian dari
pembagian yang dari segi asal usul air. Ada yang dari langit, tadi sudah kita bacakan dari langit. Apa yang dari langit itu? Air hujan. Apa dari langit? Air salju. Apa dari langit? Air embun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 11. Iz yuwassaykumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'an litahhirakum bihi wa yuzhiba 'ankum rizqas syaitan wa liyarbita 'ala qulubikum wa yuthabbita bihil aqdam. Ingat ketika Allah membuat kamu bahwasanya untuk memberikan ketenangan, Allah kantukkan, Allah tidurkan untuk kamu memberikan ketenangan atau ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu dan menghilangkan gangguan-gangguan syaitan dari dirimu dan untuk menguatkan hatimu serta memperteguh telapak kakimu itu pendirian. Di sini kita ambil apa yang kita ambil? Bahwasanya air itu termasuk air hujan itu menenangkan dan meneduhkan hati kita. Ketika hujan turun, duduk bersantai di rumah, dihiasi sama teh, ini teh ini kan, lalu kita minum teh itu Pak. Lalu kita minumlah teh itu, didampingi sama pasangan kalau ada, kalau tak ada tunggulah sampai ada. Tenang nggak rasa kita tengok hujan turun? Menenangkan. Ini ayat yang cerita. Jadi menenangkan ketika hujan, tenang kita nengoknya. Karena kita menengok hujan turun tuh tak habis-habis kita. Nah, sedang sejuk aja, ya kan Pak? Itu ayat yang cerita. Maka ada Allah kasihkan apa? Ketenangan ketentraman bagi kita ketika air hujan itu turun dari langit. Untuk apa lagi? Untuk mensucikan. Untuk mensucikan. Untuk apa lagi? Menghilangkan gangguan syaitan darimu. Gangguan syaitan darimu. Ambilnya dari mana gangguan syaitan ini kita ambil? Gangguan syaitan ini kita ambil ketika kita marah. Ketika kita marah, apa yang disuruh oleh Rasulullah? Yang disuruh oleh Rasulullah untuk berwudu. Ambil apa? Gangguan syaitan itu. Yang kedua, mengambil ilmu terapi. Ilmu terapinya. Ilmu terapi kalau kita sakit kepala atau apa, itu hendaknya waktu hujan lebat-lebat itu Pak, mandi kita. Mandi itu. Maka itu menghilangkan, sebetulnya bukan menambah sakit kepala, menghilangkan sakit kepala. Apalagi segi terapinya di sini dari dengan setan, maka juga mengatakan kalau belum untuk hamil ini mandi bersama-sama pasangan, mandi hujan, lalu air hujan yang langsung dari langit itu kita minum. Bisa gangguan hamil itu bisa dari keadaan setan juga. Lambatnya hamil disebabkan gangguan yang lainnya dari perut kita ini, gangguan dari setan, penyakit kita itu. Minum itu air hujan. Maka ini banyak manfaatnya, tapi kadang-kadang kita tak melihat ayat Allah ini. Bayangkan. Apalagi menguatkan hati kita, memperteguhkan telapak kaki itu, teguh pendirian kita. Teguh pendirian kita, membuat teguh pendirian kita apa? Ketika kita gunakan air itu untuk mensucikan diri kita. Contoh, mandi. Mana yang baik kita mandi? Sebelum subuh itu Pak, sebelum subuh kita mandi, menggigil, tapi sehat. Saya tanya orang-orang tua kita dulu, orang-orang tua kita itu sebelum subuh mandi itu. Kalau kita kan nggak tahan, kita kadang udah nanti selesai sholat subuh, udah nanti aja lah kedinginan, nggak usah mandi, ke kantor nggak usah mandi, yang penting ada minyak wangi jadi. Ini
ternyata memberikan efek kesehatan. Nabi begitu mengajarkan kepada kita. Nah, mandi bagi kita. Nah, ini Allah kasihkan kita air itu tadi. Begitu banyak guna dan manfaat yang Allah berikan. Ternyata kita ambil untuk wudu, meneguhkan hati telapak kaki kita, meneguhkan pendirian bagi kita. Teguh diri kita itu ketika apa? Orang yang tak pernah lepas dengan wudunya. Tak pernah lepas dengan wudunya. Dapat kita lepas dengan wudu itu. Makanya ketika Nabi Isra wal Mi'raj, Isra wal Mi'raj itu kan Allah kasih kunjungan kepada ke neraka dan ke surga. Allah nampakkan. Ternyata terdengarlah Rasulullah bunyi terompah dan Nabi tahu itu terompahnya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Apa kelebihan dan keutamaan nih? Ditanya sama malaikat Jibril alaihissalam. Ternyata Bilal bin Rabah itu tidak pernah luput lepas daripada wudu. Batal wudu, batal wudu, batal wudu, batal wudu, tak pernah lepas. Kita dan tanya sering batal wudu kita. Ini meneguhkan hati kita. Teguh dengan pendirian. Ketika tak batal wudu kita, apa yang kita lakukan? Ibadah sama Allah, salat kita. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Panggil-panggilan azan. Ketika hati kita sudah berwudu suci, kuat hati kita, itu terpanggil. Makanya sunnah kita itu ketika sholat sunnah itu di rumah. Sholat sunnah itu afdalnya di rumah. Sholat wajib itu afdalnya di masjid. Makanya Nabi itu sholat sunnah qabla itu apa? Di rumah. Setelah mau iqamat barulah datang Nabi menjadi imam, karena berdampingan masjid Nabi dengan rumahnya Rasulullah SAW. Berdampingan, maka dengan itu dia afdal untuk ibadah di rumah. Kenapa? Ketika kita beribadah di rumah penuh dengan cahaya kita. Ini kita kadang malas, kita sholat sunat pun malas. Sholat sunat pun rumah malas. Tahajud adalah gelap. Duha lewat. Apa lagi? Sholat tasbih kita. Ustaz, saya kan kena asam urat nih Ustaz. Tak bisa sekaligus 4 rakaat ini. Tak bisa sekaligus 4 rakaat. Jadi gimana? Oh, silakan 2 rakaat, 2 rakaat. Kapan kita mau lakukan? Malamnya 2 rakaat, siangnya 2 rakaat. Silakan. Silakan. Kalau tak bisa kita 4 rakaat sholat tasbih. Ini kalau ibu-ibu tahan dia sebulan sekali sholat tasbih, perwitan-perwitannya. Kita tanya lagi Pak, kita. Jam sebulan itu belum tentu ada sembahyang sholat tasbih itu. Duha belum tentu, apalagi tahajud. Allah ya Allah ya Karim. Habis lewat kita. Lewat kenapa? Ini apa? Allah berikan kepada kita air itu, memberikan keteguhan dalam kehidupan kita. Makanya dalam tubuh kita ini lebih banyak air ketimbang tulang ataupun daging kita. Banyak berdoa air. Kenapa? Keteduhan ada di dalam jiwa dan hati kita ini. Maka dengan ayat ini menguatkan kita tentang air tersebut. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang dari bumi. Air dari bumi itu ada 4. Yang pertama air sumur, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat mata air. Kita mata air. Kita bahas dengan satu-satu kita. Maka dalil diperbolehkannya menggunakan air-air di atas firman Allah Subhanahu wa taala tadi sudah saya bacakan di dalam surah Al-Anfal, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an yutahhirukum bih. Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengannya air hujan tersebut. Hadis Rasulullah, wa tahuru ma'ul hillu maitatu.
Laut itu airnya suci dan mensucikan, dan bangkainya pun halal. Bangkainya pun halal. Maka Rasulullah SAW juga bersabda tentang air salju dan air embun. Apa kata Nabi? Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma nakkini minal khotaya kama yunaqqa thawbu wal abyad minad danas. Allahumma ighsil khotayaya bil ma'i wasalji wal baras. Ini doa kita. Ya Allah, jauhkanlah antara diriku dan kesalahan-kesalahan sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ya Allah, bersihkanlah diriku dari kesalahan-kesalahanku sebagaimana dibersihkannya kain yang putih dari kotoran. Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air es dan embun. Pertanyaannya, ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air es dan air embun. Dari mana bisa membentukkan, bisa membersihkan kesalahan kita? Maka membersihkan kesalahan kita dengan tazkirah. Apa membersihkan hati kita dengan air es dan air embun ini adalah berwudu. Ketika kita berwudu, maknanya apa? Untuk melaksanakan sholat. Makanya apa? Ya Allah, bersihkanlah kesalahan-kesalahanku dengan air es dan air embun. Ketika air biasa tidak ada, air sumur, air laut tak ada, kita ambil air es ataupun air embun, lalu kita berwudu. Bukan saja sekedar berwudu kita, lalu kita melaksanakan ibadah sholat. Inilah doa Nabi itu. Doa Nabi itu luar biasa. Dapat kita mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi. Dan Rasulullah SAW terkala ditanya tentang air sumur. Ini dalil-dalilnya. Innaka tatawadda'u min bisri buda'ah wa hiya tutrahu fiha ma yunazzan nasu waluhumul kilabi wal mahid. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma'a la yunazzuhu say'un. Mereka para bersahabat bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau berwudu dengan air sumur Bud'ah, padahal sumur tersebut banyak digunakan orang untuk membuang sampah atau tempat pembuangan daging-daging anjing atau kotoran perempuan yang haid. Maka Rasulullah SAW, sesungguhnya air itu suci, sesuatu tidaklah dapat menajiskannya. Menajiskannya. Maka ada juga bertanya, Ustaz, kami ini memakai air pam. Air pam itu kan Ustaz, airnya kan tahulah kita dari mana asalnya, ya kan? Pasti punya kotoran, tempat pemandian hewan-hewan ternak yang diharamkan, yang lainnya, yang diharamkan. Kalau mengambil konteks hadis ini, maka kuat ini sumur, apalagi air sungai yang mengalir, lalu pam tadi dikelolanya. Baulah dari rumah kita, bau kaporit, kelolanya. Maka apa? Kalau dari konteks ini, itu diperbolehkan, itu adalah air suci, lagi mensucikan. Silakan. Nanti kita bahas pembagian air. Nah, pembagian air dari segi hukum apa saja? Yang pertama, air yang suci dan mensucikan, itu namanya tahur. Air yang suci dan mensucikan. Yang kedua apa? Air yang suci akan tetapi tidak dapat mensucikan, itu namanya mustakmal. Apalagi air yang najis atau air yang terkena najis namanya mutanajjis. Nah, ini pembagiannya. Jadi Bapak Ibu kalau mengaji itu beginilah, namanya pun kajian. Kajian itu harus berurut dia. Kalau tak berurut nanti tak dapat kita. Nah, air yang suci mensucikan, yaitu air tahur. Air itu terbagi menjadi ada dua bagian.
Yang pertama, bagian air tersebut adalah air yang suci dan mensucikan, hukumnya tidak makruh untuk digunakan. Yang kedua, air yang suci dan mensucikan akan tetapi hukumnya adalah makruh jika digunakan. Ada 4 jenis air. Apa itu? Air yang terlalu dingin, maka hukumnya adalah makruh digunakan untuk bersuci karena dapat mencegah untuk bersuci secara sempurna dan dapat mengganggu kesehatan badan. Jadi air dingin itu suci tetapi makruh. Suci tapi makruh. Termasuklah tadi air apa? Air es, air salju. Ya, air es, air salju. Suci tapi kalau dingin maka menjadi makruh. Kenapa? Karena dapat mengganggu kesehatan badan. Tetapi air es ini juga bisa membuat sehat badan. Contohnya sehat badan. Kita ini dah lama ini tak olahraga. Dah lama. Ketika olahraga kita lari, kita ya badan ini tegang-tegang semuanya. Itu beli es, masukkan ke ember, ke bak, berendam kita dalamnya. Berendam kita dalamnya, itu press badan, biar nggak terkejut, press. Saya udah coba tuh, Pak. Saya coba tuh. Saya lama kali sudah tak main badminton. Tahu lah hobi saya kan, badminton tuh Pak. Malam Kamis sama Sabtu pagi. Udah lama ketika main badminton ini semuanya tegang nih. Tegang, hari itu memang tak terasa, besoknya baru terasa. Disitulah direndam, kita enak badan terbalik. Cuma siap itu baru menggigil, baru menggigil kita. Udah berendam baru menggigil kita. Memang efek badan tuh agak lentur, tapi badan kita nggak enak jadinya, kurang sehat. Nah, Bapak, Ibu, saudara sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, air yang terlalu panas maka hukumnya makruh digunakan untuk bersuci karena dapat mencegah untuk bersuci secara sempurna dan mengganggu badan kesehatan. Air yang panas. Jadi air panas itu makruh, boleh. Yang ketiga, ada air yang keluar dari tempat-tempat pernah diturunkan azab oleh Allah. Contohnya, sumur-sumur kaum Hijr pada perkampungan Nabi Soleh. Abarul Hijri wa hiya madainu Soleh. Kecuali sumur Naqoh. Ini dikatakan. Apalagi air di perumahan kaum Lut, ma'u diyaru qaumi Lut, air dari sumur Jarwan, tempat diletakkannya sihir untuk Nabi, allati wudi'a fiha sihru lin Nabi. Nabi pun kena juga sihir. Nabi juga kena sihir. Makanya kita ini disunahkan oleh Nabi, kalau kita mau tidur itu berwuduklah kita. Mau tidur berwuduklah kita itu. Maka kalau orang yang mati dalam keadaan wudu, mati syahid itu. Mati syahid ketika tidur berwudu, mati syahid kita itu. Maka berukur kita. Tapi pula datang pula istri kita ngelendot, ya Pak. Kalau Imam Syafi'i ya batal. Kalau Imam Hanafi kalau punya hasrat syahwat ya batal. Ya kan? Ya batal. Maka dalam kajian fikih ini Pak enak sebetulnya. Apalagi dalam kajian solat nanti, luar biasa. Kajian solat itu luar biasa, banyak macam-macam dan ilmu banyak tidak kita ketahui. Di antaranya contoh, saya kasih contohnya. Kalau ada orang yang masbuk terlambat datang, ketika terlambat dia datang untuk melaksanakan solat, sedangkan imam sudah selesai membaca surah Al-Fatihah, lalu dibacakan surah-surah lain, kita membaca surah Al-Fatihah. Imam ruku, tapi kita masih ada membaca surah Al-Fatihah. Pertanyaannya, kita selesaikan Al-Fatihah atau kita ikut ruku? Kalau nggak kaji fikih nggak tahu itu nih. Selesaikan, walaupun tinggal 2 rukun. Bayangkan, selesaikan baca surah Al-Fatihah tadi. Nah, itu yang kita apakan? Kita ambil. Nah, ini segi surah Al-Fatihah. Lalu banyak yang salah
ketika kita masbuk datang terlambat, imam sudah ruku. Contohnya imam sudah ruku, Allahu Akbar. Lalu apa yang kita lakukan? Pasti kita akan ikut ruku. Namun kadang-kala banyak tidak membaca takbiratul ihram. Langsung Allahu Akbar. Seharusnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Itu yang banyak kadang salah. Ada yang uak-uak, contohnya pakai tongkat jalan. Bisa dia sembahyang berdiri? Oh, tak bisa. Ruku tak bisa, sujud tak bisa. Lalu bagaimana dia sembahyang? Dia sembahyang duduk. Maka wajib baginya untuk takbiratul ihram itu dalam keadaan berdiri. Kenapa? Karena bisa dia berdiri sesaat. Dia aja bisa berjalan pakai tongkat. Lalu dia berdiri sesaat, walaupun dia pegang tongkat tuh, Allahu Akbar. Ini kadang banyak yang salah kita. Langsung duduk, takbiratul ihram, Allahu Akbar. Itu. Nih, ada imam lupa rukun. Ini contohnya, lupa rukun. Ketika baca rukun itu surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Ada yang tinggal ihdinas shiratal mustaqim. Datang kita apa? Kita ihdinas shiratal mustaqim, tak dengar imam tuh. Lalu kita tasbih. Subhanallah, subhanallah. Tak dengar, datang omak-omak bertasbih. Itu tasbih namanya, itu memukul tangan. Tak dengar juga. Datang pula wak beda yang di belakang. Oma-oma wak beda itu menjorit dia. Wah imam. Menjorit wak beda itu. Ini ibu nih. Wak beda, wak. Itu wak itu tinggal dia suatu mustaqimnya. Barulah dengar dia. Boleh wak beda tadi? Boleh? Boleh, kan? Boleh wak beda itu tadi bercakap begitu, boleh. Tapi sholat wak beda batal. Batal. Secara hukumnya boleh. Kenapa dia harus membatalkan dirinya? Karena agar tidak batal sholat yang lainnya. Ini kan kajian fikih. Apalagi dalam ibadah sholat itu, kalau tak paham, kalau air ini enaklah kita. Udah paham, banyak yang paham kita. Nanti pembahasan toharo, setelah toharo baru namanya bab sholat itu nanti banyak betul pembahasan. Jadi ini masalahnya. Nah, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, karena sudah waktu, karena ini sebetulnya panjang. Ini tak bisa kajian sekali pertemuan. Paling tidak 3 kali pertemuan. Apalagi ustadznya banyak merepet kayak saya kan. Bertambahlah ilmu-ilmu yang lain kita bisa kita tambah dalam ibadah kita. Maka perbaikan wudhu kita, sholat kita. Ada juga beberapa hukum yang sholat di kantor, masjid kantor, tapi orang tak ada tinggal di sekitar kantor itu. Sah nggak sholat Jumatnya? Ini ada juga secara hukumnya. Lalu kalau sah, bagaimana caranya? Dia harus memakai mazhab Hanafi. Pakai mazhab Hanafi itu apa? Bukan saja waktu sholat ataupun khutbah Jumatnya, tapi dari wudhunya wajib dia memakai mazhab Hanafi. Dia bersenggolan dengan perempuan, bukan muhrimnya, tapi tidak ada syahwat, boleh saja. Dah, mungkin ada katanya tadi sudah waktunya pertanyaan 15 menit. Waktu kita sudah lama, lewat sudah 30 menit. Karena pembahasannya ini insya Allah nanti dilanjuti sama Tuan Guru kita Ustaz Ihsan Satria. Sampaikan kepada mereka masih bab
air, tapi tentang pembagian hukum air tersebut. Soalnya bisa diluaskan, dipanjangkannya. Mungkin Bapak Ibu yang rahmati Allah SWT ingin diskusi bukan saja masalah air ini, tapi masalah-masalah yang lainnya. Insya Allah mudah-mudahan dapat kita jawab. Tak dapat kita jawab, kita simpan jawab pertanyaannya, dan insya Allah nanti kita sampaikan ketika kita sudah dapat jawabannya. Silahkan.